Assalamualaikum teman-teman, salam rahayu. Ketemu lagi di channel Misteri Sumatera 88 dan masih di bagian legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang, dan kita masih membahas tentang Bali dan juga Kebo Iwa. Ada pertanyaan, kenapa Gajah Mada tidak berani berhadapan langsung dengan Kebo Iwa? Untuk itulah kita akan memberikan sebuah judul untuk hari ini adalah Kesaktian Kebo Iwa ketika Dharma tak bisa dikalahkan pedang. Kisah ini melengkapi bahwa sebenarnya Gajah Mada itu tidak sesakti yang banyak diperkirakan orang. Cuman kan selama ini kisah itu kan ditutup-tutupi, dan di dalam kitab Kertanegara juga tidak terlalu dibicarakan soal kesaktian Gajah Mada sebenarnya. Nah, kita akan membahas mengapa tokoh sebesar Gajah Mada harus menggunakan tipu daya untuk menjatuhkan Kebo Iwa, panglima hebat dari kerajaan di Bali. Jawabannya tidak bisa dilepaskan dari pandangan lokal Bali terhadap kesaktian, karisma spiritual, dan integritas moral seseorang. Berkali-kali kami ingatkan bahwa Gajah Mada harus melakukan tipu muslihat untuk mengalahkan Kebo Iwa. Kita masuk pembahasan. Sejarah seringkali ditulis oleh pemenang, namun di antara derap langkah kekuasaan dan strategi politik ada suara yang lebih sunyi, tapi tak kalah kuat, suara Dharma. Kisah Kebo Iwa dari Bali adalah salah satunya. Ia bukan sekedar panglima, ia adalah penjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Tubuhnya raksasa, tapi hatinya setia. Kesaktiannya bukan untuk menindas, tapi untuk melindungi. Ingat, kami ulang nih, kesaktiannya bukan untuk menindas, tapi untuk melindungi. Itu kesaktian dari Kebo Iwa. Dan ketika kekuasaan tak mampu menaklukkannya lewat pedang, tipu daya pun digunakan. Inilah kisah kesaktian yang tak bisa dikalahkan kecuali dengan pengkhianatan. Siapa Kebo Iwa? Dalam sejarah Bali, Kebo Iwa adalah tokoh legendaris. Ia hidup pada masa Prabu Astasura Ratna Bumi, Banten. Dikenal sebagai Panglima Sakti, arsitek agung, dan pahlawan rakyat. Teman-teman bisa mengikuti di episode 3 episode sebelum ini. Kita ada membahas tentang siapa Kebo Iwa dan bagaimana dia akhirnya dikalahkan Majapahit, Gajah Mada yang dengan tipu daya. Kita lanjut. Ia membangun pura dengan tangannya sendiri, menggali sumur dengan telapak, dan mengangkat batu besar seolah ringan. Tapi yang lebih dari itu, ia dikenal berilmu tinggi, berjiwa besar, dan taat pada Dharma. Kebo Iwa bukan sekedar kuat secara fisik, ia dipercayai menguasai ilmu spiritual tinggi yang membuatnya tidak bisa dilukai oleh senjata biasa. Ilmunya berasal dari laku tapa, kesederhanaan, dan kesetiaan penuh kepada tanah leluhur dan rajanya. Bagian kedua kita akan bahas ilmu sakti yang menjadikannya tak terkalahkan sehingga Gajah Mada pun takut berhadapan langsung dengan dia. Sehingga harus menggunakan tipu daya. Itu tercatat loh di dalam sejarah ya. Sudah kita bahas dalam beberapa episode. Beberapa ilmu sakti Kebo Iwa yang dipercayai dalam tradisi lisan Bali. Pertama, kebal senjata. Tubuhnya tidak bisa dilukai oleh pedang atau tombak. Banyak pasukan yang mencoba, tapi semua gagal. Waskita, kewaskitaan. Ia mampu membaca niat orang lain, mengenali bahaya, bahkan sebelum tiba. Tapi karena Dharma, ia tidak menggunakan kekuatannya untuk menyerang, hanya untuk bertahan. Kesaktiannya tidak egois. Kekuatan Kebo Iwa bukan untuk menguasai, tapi melayani. Ia adalah pelindung rakyat, bukan penakluk. Ilmu terakhir yang kami sebut ini, dan ini yang paling sakti, yaitu ilmu pengendali unsur alam. Ia dapat menggali air dari tanah kering, memindahkan batu raksasa, bahkan dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh penjaga bumi, buta kala. Kita akan bahas sedikit di sini ya teman-teman, karena ini ilmu sakti di era Hindu-Buddha yang sangat hebat. Kesaktian Kebo Iwa sebagai pengendali unsur alam bukan sekedar dongeng,
melainkan bagian dari kosmologi spiritual Bali dan Nusantara kuno yang memandang bahwa manusia sakti adalah mereka yang menyatu dengan kekuatan alam dan roh penjaga. Berikut penjelasan asal-usul kesaktian itu dalam kerangka budaya dan spiritual Bali. Pertama, asal kesaktian. Laku tapa dan penyatuan dengan buta kala. Di tradisi Bali, kesaktian tidak datang dari ambisi pribadi, tapi dari proses penyucian diri melalui laku tapa berata. Puasa, meditasi, menyatu dengan alam. Lalu pengendalian hawa nafsu, ngeklas ngiwat rasa, lalu komunikasi batin dengan unsur alam melalui ritual dan mantra-mantra sakral. Kebo Iwa diyakini menjalani laku spiritual untuk menyatu dengan kekuatan buta kala, yaitu roh penjaga, arah mata angin dan unsur-unsur alam, api, air, tanah, dan angin. Namun berbeda dengan penyihir atau pengendali roh jahat, Kebo Iwa tidak menaklukkan buta kala, ia bersahabat dengan mereka. Dalam ajaran Hindu Bali dan Tantrik Nusantara, orang yang menyatu dengan buta kala bukanlah penguasa dunia, melainkan penjaga keseimbangan. Kedua, buta kala sebagai sumber sakti. Buta kala adalah manifestasi energi alam, liar, besar, kadang merusak. Tapi bagi orang suci atau satria dharma seperti Kebo Iwa, buta kala bisa dijinakkan dan dijadikan sekutu. Kesaktiannya termasuk menggali air. Ia membaca letak urat air bumi bukan dengan alat tapi lewat getaran batin. Memindahkan batu raksasa. Ia tak melawan gravitasi tapi mengundang kekuatan bumi untuk membantunya. Mengerti bahasa tanah dan angin. Ia memahami tanda-tanda alam dari retakan tanah hingga bisikan air sebagai pesan roh. 3. Tradisi Bujangga, Resi, dan Raksasa Dharma. Dalam teks dan tradisi lokal, Kebo Iwa juga digambarkan sebagai raksasa dharma, bukan makhluk jahat tapi penjaga keseimbangan spiritual, mirip tokoh Bima dalam Mahabharata atau Hanuman dalam Ramayana. Ia mungkin berasal dari garis Resi atau Bujangga, yaitu orang suci pertapa yang turun dari gunung untuk membantu dunia manusia. Di beberapa kisah lisan, ia disebut pernah bertapa di Gunung Suci Bali, Gunung Agung atau Batur, berinteraksi dengan roh alam dan leluhur kuno. 4. Persaudaraan roh tanah leluhur, Tantrik Nusantara. Kesaktiannya bisa dilacak pula pada akar tantra lokal, Bhairava atau Siwa Sakti, di mana kesaktian bukan soal sihir tapi penyatuan roh, bumi, dan manusia. Kebo Iwa diyakini memiliki pengetahuan rahasia tanah leluhur, lokasi batu suci, gua keramat, dan tempat energi bumi. Mantra pemanggil roh penjaga desa dan gunung. Kemampuan membuka pintu batin ke dimensi halus, tempat para leluhur bersemayam. Kesaktian Kebo Iwa tidak berasal dari kekuatan luar, tapi dari penyatuan dalam antara tubuhnya yang kuat, jiwanya yang jernih, dan alam semesta yang ia jaga. Ia bukan tukang sihir, ia adalah penjaga keseimbangan dharma, dan karena itulah pedang tak bisa membunuhnya. Hanya pengkhianatan yang bisa merobohkan raga yang begitu besar, tapi tidak pernah mengalahkan jiwanya. Langsung kita ke pembahasan kembali, mengapa Gajah Mada tak melawannya secara langsung. Gajah Mada bukan panglima biasa, ia adalah arsitek politik ekspansi Majapahit. Tapi ketika dihadapkan dengan Kebo Iwa, ia tidak memilih jalan perang terbuka. Mengapa? Karena bahkan Gajah Mada tahu Kebo Iwa terlalu sakti untuk ditaklukkan secara satria. Maksudnya kalau mereka satu lawan satu. Majapahit bisa saja mengirim pasukan tapi akan kalah. Maka dibuatlah siasat licik. Sekali lagi maka dibuatlah siasat licik. Siasat licik. Kebo Iwa diundang ke Majapahit dengan janji diplomasi
lalu dijebak dalam ritual penyatuan dan akhirnya dibunuh saat lengah ketika membuka baju dan berendam. Dan banyak beberapa versi lainnya, namun tetap intinya dia dikhianati. Ini bukan kemenangan, ini adalah pengkhianatan terhadap Dharma. Dan karena itulah kematian Kebo Iwa bukan kekalahan, melainkan pengorbanan suci. Dalam sejarah dibuktikan biarpun Kebo Iwa sudah dibunuh di Majapahit dengan pengkhianatan, Gajah Mada sendiri pun tidak sanggup kok menghadapi Bali tanpa dibantu Aditya Warman, sekalipun dia sudah menjebak. Karena panglima-panglima yang ada di Bali juga hebat-hebat. Lanjut. Dharma tak bisa dikalahkan pedang. Artinya Kebo Iwa gugur bukan karena kalah bertarung, tapi karena ia percaya pada niat baik peradaban. Karena ia pejuang Dharma, bukan penjaga dendam. Dan ketika ia dibunuh, sesungguhnya yang mati adalah kepercayaan, bukan kekuatan. Rakyat Bali menangis, tapi mereka tidak menyimpan dendam, karena Kebo Iwa telah menjadi roh pelindung, bukan hanya pahlawan. Banyak orang Bali kini menghormatinya sebagai manusia setengah dewa yang lebih besar dari sekedar sejarah. Warisan Kebo Iwa hari ini di dunia yang penuh tipu muslihat, kekuatan seperti Kebo Iwa menjadi langka. Kekuatan yang lahir dari pengabdian, bukan ambisi. Dan hari ini kisahnya tetap hidup, bukan di museum, tapi dalam hati orang-orang yang percaya bahwa kekuatan sejati bukan pada siapa yang bisa menaklukkan, tapi pada siapa yang tetap setia walau dikhianati. Kebo Iwa mengajarkan kita pada kesaktian tertinggi adalah Dharma. Dan Dharma tak bisa dikalahkan oleh pedang. Sebagai penutup, Kebo Iwa bukan sekedar tokoh sejarah, tapi lambang dari sebuah kesaktian yang lahir dari kesetiaan pada alam dan leluhur. Ia tidak menaklukkan dunia dengan pedang, tapi dengan keselarasan. Dan karena itulah, meskipun tubuhnya dikubur oleh pengkhianatan, jiwanya tetap hidup dalam roh tanah Bali. Dharma yang menyatu dengan alam tidak bisa dikalahkan dan pedang. Oke, sampai di sini teman-teman. Sebagai penutup, kami memberikan sebuah nasihat dari peristiwa Gajah Mada membunuh Kebo Iwa dengan tipu muslihat. Berhati-hatilah kita dengan manusia yang bermulut manis sekali, tapi di belakang dia punya niat ingin menikam kita. Begitulah kisah Gajah Mada dengan Kebo Iwa. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya.